Shalom saudaraku. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan dan kali ini kita akan ambil topik tentang baptisan api. Saudara, ada banyak pertanyaan tentang baptisan api. Nah, ini pertanyaan klasik saudaraku, yaitu apakah baptisan api itu sama dengan baptisan Roh Kudus? Yaitu pertanyaannya. Kemudian, kalau sama, kenapa Yohanes Pembaptis seakan-akan memisahkan keduanya menjadi dua peristiwa yang berbeda? Nah, kita akan lihat ya ayatnya, saudaraku, dalam Matius 3, ayatnya yang ke-11. Ini kata-kata dari Yohanes Pembaptis, saudara, karena dia kan membaptis banyak orang di Sungai Yordan, dan waktu dia ditanya siapa kamu, maka dia menjawab seperti ini. Ayat 11, Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Jadi orang yang hidup dalam dosa bertobat, dia dibaptis ya sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, ini mengacu pada Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Saudaraku, melepas kasut itu adalah pekerjaan seorang hamba. Ya, tali kasut itu dibuka dan dia melepas kasut. Itu adalah pekerjaan seorang hamba kepada Tuhan yang dia kasih dan dia hormati. Yohanes Pembaptis membandingkan atau memakai perumpamaan bahwa aku ini jadi hambanya saja nggak layak gitu ya. Untuk melepas tali kasutnya pun aku nggak layak. Karena dia tahu bahwa Sang Mesias itu adalah Allah, adalah Tuhan. Dia sampai mengucapkan kata-kata itu. Kemudian dilanjutkan, ia akan membaptiskan kamu dengan, dengan apa saudara? Kalau Yohanes membaptis banyak orang dengan air sebagai tanda pertobatan, maka Yesus Kristus yang datang kemudian dari Yohanes itu akan membaptis kamu, kata Yohanes, dengan Roh Kudus. Nah, itu kita tahu ya, memang Tuhan Yesus itu pembaptis dengan roh, ya dialah yang membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Tetapi ada kalimat berikut, yaitu dan dengan api. Nah, ini menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya seperti tadi saya sampaikan bahwa apakah baptisan Roh Kudus itu sama dengan baptisan api? Memang kata dan atau kai dalam bahasa Yunani itu bisa bermakna sekaligus, saudara ya. Jadi ketika baptisan Roh Kudus itu dilaksanakan, terjadi, maka bersamaan dengan itu ada juga baptisan api. Nah, saudara, ini menimbulkan beberapa pendapat atau beberapa tafsir. Nah, kita lihat ya, saudaraku ya, tafsir yang pertama yaitu Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua. Ini peristiwa Pentakosta. Saya akan bacakan, saudara. Ayat 1-4. Ini kan murid Tuhan menerima janji dari Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka menanti-nantikan janji Tuhan itu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Pentakosta itu hari ke-50, saudara ya. Jadi tiba hari Pentakosta, memasuki hari yang ke-50 dari Paskah, saudaraku ya. Semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi mereka sedang bersekutu, turun dari langit suatu bunyi tiupan angin keras.
Kemudian ayat 3, dan tampaklah kepada mereka, nah perhatikan, lidah-lidah seperti nyala api. Nah di sini ketika Roh Kudus itu membaptis akan 120 murid itu, dia menampakkan diri. Jadi Sang Roh Kudus itu menampakkan diri seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi ini peristiwa baptisan Roh Kudus, ini peristiwa Pentakosta yang pertama. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Kita semua sudah tahu kisahnya, saudaraku. Nah, disinilah ada yang berpendapat bahwa Tuhan Yesus ketika membaptis murid-muridnya, membaptis semua pengikutnya, semua orang yang menjadi milik kepunyaannya dengan Roh Kudus, maka itulah sekaligus peristiwa baptisan api, yaitu pendapat yang pertama. Tetapi ada pendapat yang memisahkan baptisan api itu dengan baptisan Roh Kudus, meskipun Roh Kudus itu memang menyatakan diri sebagai api. Nah, ini tafsiran yang berbeda, saudaraku ya. Nah, tafsiran yang berbeda itu kita bisa baca, saudara, ayat-ayatnya terambil dari Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-37-38. Ini adalah permintaan Yakobus dan Yohanes untuk nanti duduk di sebelah kanan dan kiri dari Tuhan Yesus di pemerintahan kerajaan yang akan datang. Di versi Matius itu permintaan itu ada ibu dari Yakobus dan Yohanes yang ikut dan memintakan itu ya. Kalau di sini disebut Yakobus dan Yohanes, ibunya enggak disebut, saudaraku. Saya bacakan, saudaraku, ayat 37. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Jadi ingin menempati posisi yang mulia, ya kelak, saudara, di kerajaan yang akan Tuhan dirikan. Ayat 38, jawaban Tuhan Yesus. Tetapi kata Yesus pada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu nggak ngerti apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Jadi di sini, saudaraku, Tuhan Yesus menjawab bahwa aku ini akan minum cawan yang bukan kehendakku. Kan cawan itu merupakan cawan di pergumulan Tuhan di Taman Getsemane, kan dia berkata kalau boleh biar cawan ini berlalu daripadaku. Cawan itu adalah cawan penderitaan yang menjadi ketetapan Allah, ketetapan Bapa untuk putra. Nah, Tuhan sudah tahu bahwa dia akan meminum dari cawan itu. Dia sampai berdoa 3 kali, dia kalau boleh singkirkan cawan ini, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu jadi. Nah, murid-murid Tuhan mendengar itu. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Tetapi kemudian ada lanjutan. Dibaptis dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Artinya Tuhan Yesus belum dibaptis untuk baptisan yang akan diterima itu. Nah, ketika peristiwa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, saudara ingat ya peristiwanya, maka Bapa di sorga, langit terbuka, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati yang hinggap atas Yesus. Kemudian Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Jadi disitulah terjadi baptisan air sekaligus baptisan roh, kan gitu ya, roh.
Berarti ini bukan baptisan Roh Kudus dong. Gitu ya, ada penafsir mengatakan baptisan yang akan kuterima. Tuhan belum terima ini baptisan itu yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus. Ini ditafsirkan dengan baptisan api. Sehingga baptisan api itu difahami sebagai baptisan penderitaan. Karena setelah Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dia melalui akan masa-masa penderitaan, kehinaan, kesakitan yang luar biasa. Sampai dia disalibkan dan mati di kayu salib. Nah saudaraku, cawan diminum, baptisan dilalui. Baptisan apa itu? Baptisan, tidak disebut baptisan api, saudaraku, tapi baptisan penderitaan. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengkaitkan akan ayat-ayat ini, ya ayat permintaan dari Yakobus dan Yohanes ini dengan baptisan api yang akan dilalui oleh semua orang yang merindukan kemuliaan kelak. Jadi saudaraku, baptisan api menurut tafsiran yang satu ini itu berhubungan dengan kemuliaan dunia yang akan datang. Artinya tidak semua melewati baptisan api itu. Nah, kembali kepada Matius 3 ayat 11 tadi ya, supaya kita jadi jernih, jadi jelas. Saya ulangi ya saudaraku ya. Di dalam Matius 3 ayat yang ke-11, Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, tafsiran yang kedua atau pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini terpisah. Orang dibaptis Roh Kudus, memang Roh Kudus menyatakan diri sebagai api kecil-kecil itu, tapi nanti harus ada yang harus diterima atau dilewati oleh orang-orang yang spesial, saudaraku, yang melewati baptisan penderitaan tersebut. Seperti apa yang tadi Tuhan Yesus katakan ketika dua muridnya minta akan posisi yang istimewa di dunia yang akan datang. Itulah saudaraku sedikit kita belajar tentang baptisan api. Ada yang bertanya pada saya, Pak, kok tafsir dan tafsir lah, memang tafsirnya seperti itu. Jadi memang pendapat bisa berbeda dan kita harus jadi dewasa untuk merenungkan sendiri dan menentukan kira-kira yang lebih kita yakini yang mana. No problem saudaraku, toh ini nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Tetapi pendapat ini perlu kita pelajari supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saya teringat akan satu ayat sebagai penutup, saudara, yang ada di dalam Yoel. Di dalam Yoel pasal 2, di situ ini pun ya, Yoel pasal 2 ini pun kalau saya pelajari, para penafsir Alkitab punya dua pendapat yang bertolak belakang. Ada yang berkata bahwa Yoel pasal 2 ini adalah pasukan yang akan dipakai oleh Tuhan, tanda kutip, untuk menganiaya umat Tuhan, begitu ya, mencelakakan umat Tuhan, pasukan ganas yang akan mencelakakan umat Tuhan. Tapi ada juga yang berpendapat tidak demikian. Ini adalah pasukan Kristus, laskar Kristus di akhir zaman yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan apa yang menjadi rencana Allah di penghujung zaman ini. Yang mana kalau saya lebih cenderung dengan yang kedua tadi, saudaraku, ini adalah laskar Kristus. Karena dikatakan di ayat 11 dari Yoel 2, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Jadi itu tentara Tuhan, begitu ya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Jadi ini pasukan Tuhan yang taat pada perintah firman dari Tuhan. Ini akan jadi pelaksana firman Tuhan. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapa yang akan menahannya?
Ya, jadi ini Yoel 2 ini menceritakan tentang pasukan Kristus, laskar Kristus di akhir zaman yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan akan rencana Bapa, rencana Allah di akhir zaman. Nah, saudara, apa kaitannya dengan baptisan api? Ya, saya bacakan ayat yang ketiga aja langsung, saudara. Ini gambaran dari pasukan Kristus tersebut. Di depannya api memakan habis. Jadi ketika pasukan itu gerak, depannya itu ada api memakan habis. Saya kok jadi teringat akan sebuah buku yang ditulis oleh Reinhard Bonnke yang berjudul Penginjilan dengan Api. Memberitakan Injil tak oleh kuat, tak oleh gagah, tapi dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Dan itu seperti api yang memakan habis gitu ya. Di depannya api memakan habis. Nah, yang menarik dikatakan di belakangnya nyala api berkobar. Jadi pasukan itu, orang-orang itu dikepung oleh api. Betul enggak, saudara? Di depan ada api, kalau mereka bergerak apinya akan memakan yang ada di depan, tapi di belakangnya ada kobaran nyala api juga. Kemudian tanah di depannya seperti Taman Eden. Jadi mereka bergerak menuju ke Taman Eden, saudaraku ya. Ini adalah bahasa figuratif dari kekekalan gitu, keindahan dalam kekekalan. Tapi untuk itu harus dibakar habis segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Jadi sudah dilewati padang gurun tandus itu. Mereka melewati padang gurun yang tandus dan mereka dikepung, dikelilingi oleh api, dibakar oleh api. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Kalau ayat 4 dikatakan rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Itulah ketika mereka melaksanakan akan firman Tuhan. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat, ayat 11. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan bahwa ini barangkali merupakan tafsiran dari orang-orang yang dibaptis oleh api tersebut. Mereka bergerak dengan dahsyat dan kuasanya luar biasa. Saudara, kita ini ada di akhir zaman. Jadi mungkin ayat-ayat tentang baptisan api, entah itu baptisan penderitaan yang memurnikan kita, atau itu kuasa Roh Kudus yang seperti api, yang seperti Reinhard Bonnke tulis dalam bukunya Penginjilan dengan Api, dua-dua sama-sama kita butuhkan. Apakah itu terjadi bersamaan dengan baptisan Roh Kudus? Kita nggak tahu, saudaraku. Tapi yang jelas, memang Tuhan Yesus itu adalah Sang Pembaptis dengan Roh dan dengan api. Ya, itu ada di tadi ayat Matius 3 ayat 11. Tuhan Yesus memberkati.